Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haryanto, NIM 211F145. Saya di Prodi PLB kelas A2. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Dengan tema dan subtema, konsep masalah sosial, tujuan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial, dan manfaat pendidikan bagi anak penyandang sosial. Masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial dapat dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dan kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor pencetus masalah sosial, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadi kegagetan budaya dan kesenjangan budaya. Faktor penyebab masalah sosial antara lain ekonomi, faktor sosial, budaya, psikologis, biologis, dan teknologi. Yang ekonomi, faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Contoh, permasalahan orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena ada hubungan kerabatan dengan pihak yang berwenang. Faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Yang ketiga, budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi antaranya kenakalan remaja, konflik antara suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, penceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam permasalahan tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari alasan agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal dan munculnya raja-raja palsu. Yang kelima, biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan relevan terjadinya pandemi COVID-19. Yang keenam, teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Faktor teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Teknologi menguntungkan semua pihak. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi. Akan tetapi ini juga masalah bagi orang yang berpotensi yang menarik becak, ojek pangkalan, dan juga menjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi. Terakhir karena jualannya akan lebih sepi dibanding yang lain yang pakai online. Sekarang ke bentuk-bentuk masalah sosial. Itu yang pertama, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit, pandemi atau endemi, kenakalan remaja,
pendidikan yang tidak merata. Yang pertama, kemiskinan. Permasalahan sosial, yakni kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, serta kesehatan. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan yang tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadi perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi, terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini sering terjadi masalah utama dalam perekonomian. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris. Crime artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke tanah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku, dan melanggar norma-norma sosial serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya, kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, penjabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kelima, penyakit, pandemi, dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kuantitas SDM yang rendah. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you again.